Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa Rukem terletak di antara lekukan bukit dan hamparan hutan lebat yang seolah menjadi pagar alami dari dunia luar. Jalan menuju desa itu hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor atau berjalan kaki karena kendaraan roda 4 sulit menembus jalur sempit dan berbatu. Penduduk desa Rukem tidak banyak, tidak lebih dari 150 jiwa. Sebagian besar bekerja sebagai petani atau perajin kayu, dan kehidupan mereka bergantung pada musim serta hasil hutan. Tidak banyak yang berubah sejak 20 tahun terakhir, selain listrik yang baru masuk beberapa tahun lalu. Warga hidup sederhana, bergantung pada satu sama lain, dengan budaya gotong royong yang masih dijunjung tinggi. Namun, sejak 2 tahun lalu, suasana desa mulai terasa berbeda. Bukan karena kemajuan teknologi atau perubahan zaman, tetapi karena kehadiran seorang wanita yang datang secara tiba-tiba. Namanya Nyi Rini. Ia tidak seperti pendatang pada umumnya. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang, siapa keluarganya, atau mengapa ia memilih tinggal di desa sekecil Rukem. Yang jelas, ia muncul begitu saja, membeli sebuah rumah tua di pinggir hutan yang sudah lama kosong, dan tinggal sendirian di sana. Pada awalnya, warga menganggap Nyi Rini sebagai janda biasa yang ingin menyepi. Ia sopan, tidak banyak bicara, dan tidak pernah terlibat masalah. Namun, yang membuat orang mulai tertarik padanya adalah keahliannya mengobati. Beberapa warga yang sakit ringan seperti demam atau keseleo datang kepadanya, dan dalam waktu semalam, sembuh, tidak menggunakan obat, hanya dengan ramuan dan pijatan. Dari mulut ke mulut, nama Nyi Rini menyebar cepat sebagai orang pintar yang bisa menyembuhkan. Setelah itu, yang datang padanya tidak hanya orang sakit. Ada yang datang minta rezeki lancar, rumah tangga harmonis, bahkan ada yang datang dengan harapan bisa mencelakai orang lain. Nyi Rini tidak pernah menolak secara langsung. Ia hanya menatap lama, diam, lalu memberi syarat atau ramuan aneh. Tidak semua permintaan dikabulkan, tapi cukup banyak yang mengaku berhasil, meskipun tidak ada yang tahu bagaimana cara kerjanya. Lambat laun, kehadiran Nyi Rini menjadi pembicaraan di warung kopi dan di sawah. Beberapa orang mulai merasa takut. Pasalnya, mereka yang terlalu sering berhubungan dengannya mulai mengalami hal-hal aneh. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Sulastri mengeluh sering mendengar suara bisikan setiap malam. Ia merasa diawasi, bahkan sempat melihat bayangan hitam berjalan di sekitar rumahnya. Tak lama setelah itu, perutnya sakit seperti ditusuk-tusuk, tapi dokter di kota tidak menemukan penyebabnya. Lain waktu, seorang pemuda bernama Sarman mengalami hal serupa. Ia pernah meminta bantuan Nyi Rini agar usaha warungnya lebih ramai. Awalnya berhasil. Tapi 2 bulan kemudian, tubuhnya mulai kurus kering, seperti kehilangan semangat hidup. Ia sering terlihat melamun, bahkan beberapa kali ditemukan duduk sendirian di pemakaman desa pada tengah malam. Beberapa warga menyebutnya kesurupan. Namun, setiap kali ditanya siapa yang menyebabkan itu semua, Sarman hanya menunduk dan tidak pernah menyebut nama Nyi Rini. Yang paling membuat warga khawatir adalah kebiasaan. Nyi Rini menghilang. Kadang bis cepet 3 hari tidak terlihat. Rumahnya terkunci, lampu mati, tidak ada jejak aktivitas. Tapi setelah itu, ia akan muncul kembali, seperti tidak terjadi apa-apa. Ada yang bilang, ia pergi ke gunung untuk bertapa. Ada juga yang percaya, ia sedang memanggil makhluk dari dunia lain. Pak RT sempat mencoba mengajak bicara Nyi Rini, menanyakan keberadaannya saat ia menghilang. Tapi Nyi Rini hanya tersenyum, tidak marah, tapi juga tidak menjawab. Senyum itu bukan senyum hangat, lebih mirip senyum orang yang tahu sesuatu tapi tidak ingin memberitahu. Pak RT tidak pernah mencoba lagi. Sejak saat itu, warga mulai membatasi diri. Mereka yang tadinya rajin bertamu ke rumah Nyi Rini mulai menjaga jarak. Beberapa orang tua bahkan melarang anak-anaknya mendekati rumah di pinggir hutan itu. Tapi tidak semua patuh. Masih ada beberapa yang percaya bahwa Nyi Rini adalah penyelamat, bukan ancaman.
Sampai suatu malam, suara teriakan terdengar dari rumah Pak Darmin. Ia adalah tetua desa yang dikenal keras kepala dan tidak percaya dengan hal-hal mistis. Namun malam itu, tubuhnya menggigil hebat dan matanya melotot seperti orang ketakutan. Ia berteriak-teriak mengatakan bahwa perutnya dibakar dari dalam. Istrinya mencoba menenangkan, tapi tidak bisa. Ia terus menggeliat di lantai, meracau, lalu pingsan. Ketika sadar, ia hanya berkata satu kalimat. Perempuan itu datang dari tanah yang busuk. Warga mulai panik. Mereka mencari kiai desa, memohon agar dilakukan pengajian rutin di setiap rumah. Rumah Nyi Rini mulai dihindari sepenuhnya. Tapi malam-malam berikutnya justru menjadi lebih mencekam. Anjing hutan melolong sepanjang malam. Bayangan bergerak di kebun belakang. Dan mimpi-mimpi buruk mulai menghampiri lebih banyak orang. Satu persatu, orang-orang yang pernah berhubungan dengan Nyi Rini mulai jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Perut mereka membengkak, mata mereka sayu, dan tubuh mereka membiru seperti terkena racun. Mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan, hanya bisa terdiam sambil mengeluh sakit yang tak bisa dijelaskan. Arjuna adalah pemuda yang dikenal baik di desa Rukem. Usianya belum mencapai 30 tahun, wajahnya bersih dan tutur katanya sopan. Ia hidup bersama ibunya, seorang janda tua yang menjual hasil kebun di pasar kecamatan. Sehari-hari, Arjuna bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar desa. Meski gajinya kecil, ia tidak pernah mengeluh. Ia mencintai ketenangan dan keteraturan hidupnya. Ia tidak seperti kebanyakan pemuda lain yang suka nongkrong atau bermain judi di kebun belakang. Ia lebih sering terlihat di surau atau membantu warga tua memperbaiki genteng rumah. Sifatnya yang tertutup membuatnya tidak banyak bergaul dengan perempuan. Beberapa ibu-ibu bahkan sempat mencarikannya jodoh, tapi semua ditolak dengan alasan belum waktunya. Namun, sejak kehadiran Nyi Rini di desa, banyak hal dalam diri Arjuna mulai berubah, pelan-pelan namun pasti. Awalnya, pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja. Arjuna melewati rumah Nyi Rini dalam perjalanan pulang dari sekolah. Rumah itu tampak biasa saja, dikelilingi pohon bambu dan semak liar. Namun ada sesuatu yang membuat Arjuna menoleh 2 kali. Saat itu, Nyi Rini sedang menyiram tanaman. Ia menoleh, tersenyum, dan mengangguk singkat. Tatapan matanya tajam, tapi tidak menyeramkan. Ada ketenangan yang justru membuat Arjuna merasa hangat. Hari-hari berikutnya, Arjuna mulai sengaja memperlambat wangsenya setiap kali melewati rumah itu. Kadang ia hanya sekadar menoleh, kadang menyapa. Dan suatu hari, Nyi Rini memanggilnya. Ia menawarkan teh, dan Arjuna masuk untuk pertama kalinya ke rumah itu. Suasana dalam rumah Nyi Rini tidak seperti rumah warga desa lain. Tidak ada foto keluarga, tidak ada rak buku atau televisi. Hanya ada meja kayu tua, beberapa kursi rotan, dan rak tempat menyimpan botol-botol berisi ramuan. Dinding rumahnya dipenuhi dengan kain hitam yang digantung seperti tirai. Aroma kayu, manis dan bunga kering memenuhi ruangan. Percakapan pertama mereka tidak panjang. Hanya seputar pekerjaan Arjuna dan kegiatannya di sekolah. Tapi, sejak saat itu, Arjuna mulai sering datang. Kadang hanya 15 menit, kadang lebih dari 1 jam. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi setiap kali ia bersama Nyi Rini, ia merasa tenang, seolah berada di luar dunia. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa dengan wanita itu, tapi ia tidak bisa menolak daya tariknya. Warga mulai memperhatikan kedekatan mereka. Beberapa mulai bergunjing. Tidak semua orang suka, terutama karena reputasi Nyi Rini yang mulai dipertanyakan. Tapi Arjuna tidak peduli. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menemukan seseorang yang berbeda. Seseorang yang bisa memahami kesunyian dalam dirinya. Namun, bagi Nyi Rini, kedekatan itu justru menyakitkan. Ia tidak membenci Arjuna, tapi juga tidak benar-benar menginginkannya. Setiap kali ia melihat wajah Arjuna, ingatannya kembali pada seseorang dari masa lalu. Setiawan, lelaki yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh hatinya. Lelaki yang bersumpah akan menikahinya.
namun pergi begitu saja dan menikahi perempuan lain dari kota. Sejak saat itu, Nyi Rini tidak pernah percaya pada cinta. Dendam terhadap Setiawan masih membara. Ia telah menggunakan ilmunya untuk mencari tahu keberadaan lelaki itu. Ia tahu Setiawan kini tinggal di kota kecil sebelah, memiliki 2 anak, dan hidup dengan tenang. Ketika Arjuna hadir dalam hidupnya, Nyi Rini merasa ada peluang untuk membalikkan semua luka yang dulu ia telan sendiri. Namun, ada satu masalah. Arjuna terlalu baik. Ia terlalu tulus. Ia bukan seperti Setiawan, dan justru karena itulah ia membenci dirinya sendiri. Ia takut merasa lemah, takut merasakan cinta lagi, takut bahwa ia akan dikhianati untuk kedua kalinya. Jadi, Nyi Rini memutuskan satu hal. Ia tidak akan membiarkan Arjuna menyentuh hatinya lebih dalam, tapi ia juga tidak akan melepaskan begitu saja. Dalam diam, Nyi Rini mulai mempersiapkan sesuatu. Ia membuka kembali buku-buku tua yang tersimpan di bawah lantai rumah. Buku-buku itu tidak berisi doa, melainkan mantra. Ia menyalakan dupa, menyiram tanah dengan air 7 sumur, dan membaca nama-nama lama, termasuk nama Setiawan Arjuna yang tidak tahu apa-apa, hanya merasa hubungannya dengan Nyi Rini semakin dekat. Ia mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan perempuan berdiri di tengah ladang jagung sambil menangis. Kadang perempuan itu memanggil namanya, kadang hanya menatap kosong. Saat ia bangun, tubuhnya selalu basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdebar seperti habis berlari jauh. Ia menganggap itu hanya mimpi biasa. Tapi suatu malam, saat ia hendak kembali dari rumah Nyi Rini, ia menemukan seekor kucing mati depan pintu rumahnya. Lehernya patah dan mulutnya masih terbuka. Di bawah tubuh kucing itu, ada selembar kertas lusuh yang hanya bertuliskan satu kata. Setiawan Arjuna membeku. Ia tidak pernah menyebut nama itu pada siapapun. Ia bahkan tidak tahu siapa Setiawan. Malam itu, langit di atas desa Rukem tertutup awan gelap. Udara dingin menusuk kulit, meski jam belum terlalu larut. Arjuna duduk di ruang tengah rumah Nyi Rini. Teh panas di cangkirnya sudah tinggal separuh. Lilin yang menyala di pojok ruangan menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di sekeliling mereka hanya sunyi, tidak ada suara jangkrik, bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Arjuna tidak tahu kenapa ia masih di sana. Seharusnya ia sudah pulang sejak 1 jam lalu. Tapi Nyi Rini memintanya untuk tetap tinggal dengan alasan cuaca sedang buruk dan jalan pulang cukup berbahaya malam-malam begini. Arjuna mengangguk meski hatinya ragu. Ada sesuatu yang aneh malam itu. Wajah Nyi Rini lebih pucat dari biasanya. Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. Tapi tatapannya sangat tajam, seolah sedang mengawasi setiap gerak-gerik Arjuna. Tak lama setelah itu, ia merasa matanya berat. Pandangannya mulai kabur. Suara-suara di sekitar mulai menghilang. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia tertidur. Yang ia tahu, saat bangun, hari sudah pagi. Cahaya matahari menyusup lewat celah jendela. Tubuhnya terasa sangat lemas. Otot-ototnya seperti ditarik paksa semalaman. Kepala berdenyut, tenggorokannya kering. Ia bangkit perlahan. Rumah itu masih sepi. Nyi Rini tidak terlihat. Cangkir teh di meja sudah kosong. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia terhuyung dan hampir jatuh sebelum akhirnya berhasil bersandar di dinding. Setelah beberapa menit, ia berhasil keluar dari rumah. Udara pagi cukup segar, tapi perasaannya tetap berat. Ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak bisa menunjuk apa. Perjalanan pulang ke rumahnya terasa jauh lebih lama dari biasanya. Setibanya di rumah, ibunya menyambutnya dengan wajah khawatir. "Dari mana kamu semalam?" tanya ibunya. "Ibu kira kamu nginap di sekolah." Arjuna tidak langsung menjawab. Ia hanya bilang bahwa ia tertidur di rumah seorang teman. Ibunya tidak banyak bertanya lagi, tapi jelas tampak tidak puas dengan jawaban itu. Beberapa jam kemudian, kabar mengejutkan datang dari kecamatan sebelah. Seorang warga desa yang bekerja sebagai tukang antar barang datang dengan berita mengejutkan. Seorang pria bernama Setiawan ditemukan tewas di rumahnya.
Arjuna yang sedang duduk di beranda langsung tersentak saat mendengar nama itu. Ia tidak pernah mengenal langsung Setiawan. Tapi nama itu terasa begitu familiar. Ia pernah mendengarnya di mimpinya. Dan pada kertas lusuh di bawah bangkai kucing mati itu. Menurut kabar, tubuh Setiawan ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak biasa. Tidak ada luka tusuk, tidak ada senjata. Tapi seluruh tubuhnya penuh goresan panjang seperti cakaran. Kulitnya membiru dan bagian matanya pecah seperti terkena tekanan tinggi. Polisi dari kota datang, tapi tidak bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Mereka hanya bilang itu seperti serangan dari binatang liar, tapi tidak ada tanda-tanda binatang masuk ke dalam rumah. Arjuna tidak bisa tenang sejak mendengar kabar itu. Malamnya ia kembali mengalami mimpi yang sama. Perempuan yang menangis di tengah ladang jagung. Tapi kali ini wajah perempuan itu berubah. Bukan lagi samar. Itu wajah Nyirini, tapi bukan wajahnya yang biasa. Matanya merah, bibirnya hitam, dan dari mulutnya keluar suara tangisan anak kecil. Saat Arjuna mendekat dalam mimpi, perempuan itu menunjuk ke belakangnya. Saat ia menoleh, ia melihat tubuh seorang pria tergantung di pohon dengan luka-luka yang sama seperti yang diceritakan tentang Setiawan. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Nafasnya berat dan kepalanya semakin berdenyut. Di luar jendela, ia mendengar sesuatu. Suara kaki menyeret di atas tanah. Pelan, namun konsisten. Ia mendekat ke jendela, membuka sedikit tirainya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan rumahnya terlihat seperti baru saja digali. Dan di antara rumput, ia melihat potongan kertas basah. Ia keluar dan mengambilnya. Tulisan di kertas itu samar, tapi masih bisa dibaca. Aku hanya ingin dia merasakan seperti apa rasanya ditinggalkan. Tanda, tangan di bawah tulisan itu adalah huruf R yang melingkar seperti ular. Arjuna tidak bisa menahan lagi. Ia berlari ke rumah Nyirini. Tapi saat sampai di sana, rumah itu kosong. Pintu terkunci. Tidak ada jejak siapapun, tidak ada suara, hening, seperti tidak pernah dihuni. Ia mengelilingi rumah itu, memanggil-manggil nama Nyirini, tapi tidak ada jawaban. Dan saat ia kembali ke depan rumah, ada seseorang yang sudah berdiri di sana. Seorang laki-laki tua berpakaian putih yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Wajahnya keras, matanya tajam. "Kamu sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya kamu sentuh," kata pria itu pelan. "Kamu masih bisa pergi, tapi hanya jika kamu ingin hidup." Arjuna menatapnya dengan bingung, tapi sebelum ia sempat bertanya, pria itu sudah berbalik dan berjalan masuk ke hutan. Arjuna berdiri di sana, kaku, seperti tertahan oleh udara yang dingin dan berat. Ia tidak tahu siapa pria itu. Udara di desa Rukhem berubah setelah kematian Setiawan. Angin tak lagi membawa aroma tanah basah atau bunga kenanga yang biasa tumbuh di pekarangan rumah warga. Sekarang, angin membawa bau amis, seperti darah yang lama mengendap. Warga mulai gelisah, meski tidak ada yang benar-benar berani berbicara terang-terangan. Seorang ibu muda bernama Sari adalah yang pertama mengalami gejala aneh. Awalnya hanya pusing dan mual, tapi dalam 2 hari, tubuhnya menggigil tanpa henti. Ia mengatakan perutnya terasa seperti dipelintir dari dalam. Tidak ada obat yang berhasil. Bahkan dukun urut dari desa tetangga pun menyerah. Ia dibawa ke rumah Nyirini dengan harapan bisa disembuhkan. Namun, setelah semalam menginap di rumah Nyirini, Sari kembali dalam keadaan lebih buruk. Ia tidak bisa bicara, matanya kosong, tubuhnya pucat dan tangan kirinya membiru. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalaman di rumah itu. Suaminya bilang saat menjemput, Sari hanya duduk diam di sudut ruangan dengan kepala menunduk. Ketika ditanya, ia hanya bisa bergumam pelan, "Jangan buka tanahnya." Beberapa hari kemudian, seorang petani tua bernama Pak Darto mengalami hal serupa. Ia jatuh pingsan di ladang dan ketika sadar, ia menangis seperti anak kecil. Ia mengaku melihat wajah perempuan dari tanah. Matanya tidak punya bola mata, katanya. Dia bilang aku harus bayar. Desa mulai gaduh. Sebagian warga mulai curiga pada Nyirini, tapi ketakutan membuat mereka memilih diam.
Apalagi, beberapa dari mereka pernah meminta bantuan darinya. Jika benar Nyi Rini adalah sumber masalah, siapa yang tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya? Arjuna, yang semula diliputi kebingungan dan rasa bersalah, mulai menyusun potongan-potongan aneh yang ia alami. Ia ingat mimpinya. Ia ingat kertas dengan nama Setiawan. Ia ingat tubuh lemas saat bangun di rumah Nyi Rini. Semua terasa salah, tapi rasa cintanya, atau entah apa yang masih menahannya, membuatnya ragu untuk menuduh. Ia memutuskan mencari tahu diam-diam. Ia mulai mengunjungi rumah warga yang pernah datang ke Nyi Rini. Ia mendengarkan cerita mereka, mengingat pola-pola yang muncul. Satu hal yang membuatnya merinding adalah semua korban sakit setelah menerima air ramuan dari Nyi Rini. Ramuan yang katanya berasal dari akar-akaran dan bunga hutan. Namun, seorang warga tua bernama Mbah Surat yang sudah lama tinggal di pinggiran desa memberikan informasi yang tidak Arjuna duga. Ia bilang pernah melihat Nyi Rini menggali tanah di belakang rumahnya tengah malam. Tidak seperti orang yang sedang mencari akar, tapi lebih seperti menanam sesuatu atau mengubur sesuatu. Sementara itu, di rumahnya yang mulai dipenuhi bau, kemenyan dan abu dupa, Nyi Rini duduk bersila di depan mangkuk besar tanah merah yang baru diambilnya dari hutan. Bibirnya membaca sesuatu yang tidak jelas. Di hadapannya, 3 boneka kecil dari kain lusuh ditancapkan jarum besi di bagian mata dan perut. Boneka itu tidak memiliki wajah, tapi di bagian dadanya masing-masing bertuliskan nama Setiawan, Ratna, dan Reza. Itu adalah nama istri dan anak lelaki Setiawan. Nyi Rini mengangkat tangan kirinya yang sudah dilukai sebelumnya. Darah segar menetes ke dalam mangkuk tanah. Ia menunduk mencium bau besi dari lukanya sendiri, lalu membaca mantra dari buku tua yang sampulnya sudah menghitam. Ia tidak lagi ingin keadilan. Ia tidak peduli dengan karma. Ia hanya ingin mereka semua merasakan hancur seperti ia dulu dihancurkan. Tanah itu, menurut legenda tua yang dibacanya, bukan tanah biasa. Itu adalah tanah yang diambil dari bekas kuburan massal saat wabah besar melanda puluhan tahun lalu. Di bawahnya, terkubur roh-roh yang tidak diterima langit, tidak juga diterima bumi. Roh-roh itu bisa dipanggil, bisa dipakai. Tapi dengan satu syarat, jiwa pemanggil harus siap menjadi pengikat. Nyi Rini tidak peduli, ia sudah kehilangan terlalu banyak. Beberapa malam kemudian, istri Setiawan ditemukan tidak sadarkan diri di ruang tamu rumah mereka. Tetangganya mengatakan bahwa malam sebelumnya, mereka mendengar suara tawa perempuan dari dalam rumah. Padahal saat itu rumah gelap dan terkunci dari dalam. Anak laki-laki Setiawan pun mendadak demam tinggi dan mulai berbicara sendiri dalam tidur. Berita itu sampai ke Arjuna. Perasaan tidak enak semakin menyesakkan dadanya. Ia tahu ini bukan kebetulan, tapi bagian terburuknya, ia masih ingin melihat Nyi Rini. Meski takut, ia tetap berjalan ke rumahnya malam itu. Tidak dengan marah, tapi dengan rasa ingin tahu yang mengganggu. Saat sampai, ia tidak melihat cahaya dari dalam rumah. Tapi pintu depan tidak terkunci. Ruangan dalam gelap, hanya tersisa bau tanah basah dan darah. Arjuna memanggil pelan, "Rini." Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, dan dari belakang rumah, terdengar suara seperti sesuatu digores dengan benda tajam di atas papan. Pelan, berulang, dan tidak berhenti. Arjuna mendekat, langkahnya pelan. Ketika ia membuka pintu belakang, matanya langsung terpaku. Di sana, di tengah tanah yang digali lebar, berdiri Nyi Rini. Tangannya terangkat ke atas, tubuhnya dipenuhi lumpur. Di sekelilingnya, tanah berdenyut seperti jantung. Seolah-olah sedang bernapas, Arjuna tidak sempat bicara. Karena tiba-tiba, tanah itu mulai bergerak sendiri, seperti akan terbuka. Sudah lewat tengah malam ketika Arjuna akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Kiai Muhtar, satu-satunya tokoh agama di desa yang masih dianggap memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, peluh dingin membasahi tengkuknya. Kiai Muhtar, meski tampak lelah dan lebih tua dari usianya, tetap menerima Arjuna dengan tenang. Wajahnya langsung berubah serius begitu mendengar nama Nyi Rini disebut. "Aku sudah curiga dari dulu," ucap sang kiai pelan.
duduk bersila di ruang tamunya yang sempit. Tapi tidak ada yang berani mengusik. Kita terlambat. Apa yang dia bangkitkan bukan hal yang bisa kau lawan dengan doa biasa. Kiai Muchtar mengeluarkan segulung kertas dari dalam lemari tua. Di atas kertas itu tergambar simbol-simbol aneh dengan tinta hitam. Ini simbol pemanggilan dari perut tanah. Ilmu paling kotor yang pernah dikenal dalam dunia hitam. Butuh darah, sakit hati, dan niat yang benar-benar busuk untuk menggerakkannya. Arjuna mendengar setiap kata seperti sedang menelan bara. Tubuhnya terasa makin berat. Kepalanya berdenyut keras, dan di balik rasa cemas itu terselip rasa bersalah. Ia tahu, secara tidak langsung, ia ikut membuka pintu itu. Ia yang membiarkan dirinya terjerat dalam pesona Nyirini. Ia yang seharusnya bisa menghentikan semua lebih awal. Keesokan harinya, suasana desa menjadi kacau. Warga yang sebelumnya sehat mulai tumbang satu persatu. Pak Darto yang sudah membaik tiba-tiba jatuh pingsan di depan mushola. Darah keluar dari mulut dan telinganya. Anak-anak mulai mengeluh perutnya panas seperti terbakar. Seorang perempuan, tua bernama Embok Sarmini ditemukan meninggal di kamarnya dengan perut membengkak dan penuh bercak hitam. Yang lebih mengerikan, semua korban mengaku sempat bermimpi buruk sebelum kondisi mereka memburuk. Dalam mimpi itu, mereka melihat tanah terbuka dan keluar tangan-tangan kecil yang merayap naik, mimpi yang sama. Sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di ujung tanah yang menganga, tertawa, dan menyebut nama mereka satu persatu. Arjuna semakin panik. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap malam, ia bermimpi hal yang sama, tapi mimpi terakhir lebih parah. Ia melihat Nyirini berdiri di atas tubuh Setiawan yang sudah membusuk. Perempuan itu tertawa, suaranya seperti pecahan kaca. Di sekelilingnya, anak-anak kecil telanjang berjalan pincang, menggenggam gigi dan kuku manusia. Arjuna terbangun dengan napas terengah, seluruh tubuhnya gemetar. Ketika ia berkaca, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Di bawah matanya ada bekas goresan seperti cakaran. Tidak dalam, tapi jelas. Ia tidak ingat melakukannya sendiri. Ia berlari ke rumah Kiai Muchtar pagi itu juga, membawa semua ketakutannya. Kiai Muchtar sudah menyiapkan sesuatu, seikat daun bidara, tanas dari kuburan lama, dan sebuah kotak kecil berisi rambut. Ia mengatakan bahwa mereka harus mencari sumber utama kutukan itu, tanah yang dipakai Nyirini dalam ritualnya. Kita harus bakar dan tutup tanah itu sebelum semuanya mati, kata Kiai Muchtar tegas. Tapi semua tidak berjalan semudah itu. Ketika mereka kembali ke rumah Nyirini, mereka hanya menemukan puing-puing altar ritual yang sudah rusak. Lubang besar yang semula digali kini ditutup kembali, tapi tanahnya tidak keras. Tanah itu masih basah, dan jika diperhatikan baik-baik, terlihat berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Malam itu, seorang bocah laki-laki bernama Tono ditemukan tewas di belakang rumahnya. Lehernya patah, di tangannya tergenggam potongan rambut panjang yang bukan miliknya. Desa mulai panik. Warga mengungsi ke rumah kerabat di luar desa. Beberapa yang bertahan memasang sesajen di depan rumah mereka, membakar kemenyan sepanjang malam. Tapi itu tidak menghentikan kutukan, justru semakin parah. Hewan-hewan peliharaan menghilang, ayam ditemukan tanpa kepala, anjing menggonggong ke arah hutan sepanjang malam tanpa henti. Dan Arjuna tahu, ia tidak akan selamat kalau hanya bersembunyi, ia harus masuk lebih dalam. Mimpi itu bukan hanya peringatan, mimpi itu seperti panggilan. Malam berikutnya, ia duduk sendirian di ruangnya, menyalakan lampu minyak dan menggenggam gelang akar bahar pemberian Kiai Muchtar. Ia memejamkan mata, membiarkan mimpi membawanya lagi ke dalam tanah itu. Langit masih kelabu ketika Arjuna memutuskan pergi dari desa menuju sebuah tempat yang bahkan orang-orang tua di Rukem pun enggan menyebut namanya. Ia berjalan melewati hutan kering, menyusuri jalur setapak yang hanya dikenal oleh segelintir orang. Tempat itu disebutkan oleh Kiai Muchtar sebagai satu-satunya sumber jawaban, satu-satunya titik yang bisa menuntunnya ke akar dari segala kengerian ini. Di tengah perjalanan,
Arjuna ditemani seorang lelaki tua yang hampir tak bisa berdiri, tegak. Dukun itu dipanggil Mbah Joyo, seorang pertapa yang tinggal jauh di dalam hutan. Konon, ia pernah mempelajari ilmu yang sama dengan Nyi Rini, tapi memilih berhenti sebelum terlambat. Saat bertemu pertama kali, Mbah Joyo menatap Arjuna lama sekali, seolah sedang menilai apakah pemuda itu akan pulang dengan tubuh utuh, atau hanya tinggal nama. "Apa kau yakin mau melihat wajah iblisnya sendiri?" tanya Mbah Joyo tanpa basa-basi. "Sekali kau mulai, tidak akan bisa kembali seperti dulu." Arjuna mengangguk. Wajahnya pucat, tapi tekadnya tak bergeser. "Kalau aku tidak lakukan ini, semua orang akan mati." Mereka tiba di sebuah tempat yang tanahnya lebih gelap dari sekitarnya. Tidak ada rumput tumbuh di sana. Udara lebih pengap, dan angin terasa seperti napas berat seseorang yang bersembunyi di balik pepohonan. Di tengah area itu, terlihat semacam undakan dari tanah membentuk gundukan besar. Di atasnya ditancapkan kayu melintang yang sudah lapuk. Tidak ada nisan, tidak ada tanda kehidupan. "Ini tempatnya," kata Mbah Joyo, suara parau dan kaku. "Kuburan yang tak pernah diberkati. Di bawahnya terkubur lebih dari 100 tubuh korban wabah dan tumbal pesugihan. Roh mereka terperangkap, dan Nyi Rini dengan ilmunya telah menjadikan mereka alat balas dendam." Arjuna menggenggam cangkul yang dibawanya. Tanpa banyak bicara, ia mulai menggali. Setiap cangkulnya masuk ke tanah, suara seperti bisikan terdengar. Tidak dari mulut Mbah Joyo, tapi dari bawah. Seolah tanah sedang berbicara, Arjuna mengabaikannya. Ia terus menggali, meski tubuhnya mulai gemetar. Ketika tanah mulai terbuka lebih dalam, ia menemukan sesuatu, kain kafan yang membusuk, tangan, manusia yang sudah hitam dan mengering. Dan di antara semua itu, sebuah kotak besi kecil yang terkubur rapat di tengah pusaran mayat-mayat itu. Kotak itu bergetar, tidak besar, tapi cukup untuk membuat tanah di sekitarnya ikut berguncang. Mbah Joyo langsung menyuruh Arjuna mundur. "Itu sumber kekuatannya," teriak Mbah Joyo. "Jangan buka. Bakar saja di tempat." Tapi sebelum Arjuna sempat melemparkan minyak dan api, tanah di sekitarnya retak. Suara tawa perempuan menggema, bukan dari arah tertentu, tapi seperti menyelimuti mereka. Dan dari retakan tanah muncul wajah Nyi Rini. Bukan tubuhnya, tapi hanya wajah raksasa dengan mata kosong dan senyum lebar penuh kebencian. "Aku tahu kau akan kesini, Arjuna," suara itu berkata. "Tapi terlambat. Kau juga milikku sekarang." Tubuh Arjuna terhempas ke belakang. Tangannya berdarah terkena batu tajam. Kotak besi di tengah liang makam mulai terbuka sedikit demi sedikit, seolah ada yang membukanya dari dalam. Aroma busuk yang sangat menyengat keluar, membuat Arjuna mual. Mbah Joyo mengangkat botol kecil dari kain pinggangnya, menuangkan minyak di sekeliling kotak itu sambil melafalkan doa. Tapi suara-suara dari dalam tanah makin keras. Tangan-tangan kecil mencuat dari sela-sela tanah, meraih kaki Arjuna. "Kau harus pilih sekarang," teriak Mbah Joyo. "Bakar atau kau akan ikut terkubur bersama mereka." Arjuna menggenggam sumbu dan korek api dengan tangan gemetar. Ia memandangi kotak, itu yang kini terbuka sedikit, cukup untuk melihat isi dalamnya. Di dalamnya ada jantung manusia, masih berdenyut, mengerikan, tapi nyata. Jantung itu, entah bagaimana, masih hidup. Ia menyalakan korek api. Tapi sebelum sempat menjatuhkan sumbu ke dalam makam, tanah di sekitarnya meledak. Wajah Nyi Rini muncul sepenuhnya, dengan tubuh bayangan menjulang tinggi dan rambut yang melayang seperti ular. Mulutnya terbuka lebar, bukan seperti mulut manusia, tapi seperti lubang gelap yang bisa menelan dunia. "Kau pikir kau bisa menghapus dosaku, Arjuna?" desisnya. "Aku sudah jadi bagian dari tanah ini, dan kau akan jadi bagian dariku." Arjuna menatap api di tangannya. Ia tahu jika ia ragu, 1 detik saja, semuanya akan habis. Dengan teriakan terakhir, ia melemparkan sumbu ke dalam makam, tepat ke arah kotak besi. Api menyambar dengan cepat, menelan semuanya dalam kobaran panas dan bau daging hangus. Tanah bergetar, hebat. Suara jeritan menggema dari segala arah. Tapi tubuh Nyi Rini mulai meleleh, seperti lilin yang dibakar dari dalam.
Ia menatap Arjuna dengan mata membara sebelum akhirnya hancur bersama tanah yang mulai runtuh menutup makam itu. Sudah hampir seminggu sejak Arjuna melemparkan sumbu api ke dalam makam kutukan itu, tapi mimpi buruknya tidak pernah berhenti. Setiap malam, ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan dada sesak, seperti habis berlari jauh. Mimpinya selalu sama. Ia berada di ruang gelap, dindingnya berlendir, tanahnya basah dan lengket, dan suara-suara aneh terus memanggil namanya. Bukan dengan nada lembut, melainkan seperti suara yang memaksanya menoleh ke arah yang salah, yang menjerat pikirannya untuk percaya bahwa itu adalah tempat pulangnya. Dalam satu mimpinya, Arjuna terperosok ke dalam tanah yang terus menelan tubuhnya perlahan. Ia berteriak, mencoba memanggil seseorang, siapa saja. Tapi tidak ada yang menjawab, hanya gema dari tawa yang ia kenal, tawa Nyi Rini. Saat tanah menutup matanya, ia terbangun, tapi yang membuatnya takut bukan hanya mimpinya. Tangan kanannya, yang dulu terluka saat membuka makam, kini dipenuhi garis-garis hitam yang merambat ke pergelangan. Setiap malam garis itu bertambah panjang. Di siang hari, ia mencoba bersikap normal. Ia tetap bergaul dengan warga, membantu Kiai Muchtar mengurus masjid, dan berpura-pura tidak terganggu oleh apapun. Tapi hatinya tahu, ada yang salah. Sesuatu yang dia pikir sudah dia hentikan, ternyata justru membuka pintu yang lebih besar. Desa Rukem mulai berubah. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat. Bau busuk tak jelas asalnya mulai menyeruak di sudut-sudut rumah warga. Beberapa hewan ternak ditemukan mati dengan kondisi aneh. Tubuh mereka terbuka seperti terkoyak dari dalam. Anak-anak kecil mulai menangis ketakutan di malam hari, mengaku melihat ibu berkebaya merah berdiri di samping tempat tidur mereka. Yang paling mengejutkan adalah berita tentang kematian Pak Widodo, salah satu warga yang beberapa tahun lalu diketahui pernah meminta bantuan pada Nyi Rini untuk menyembuhkan anaknya. Tubuh Pak Widodo ditemukan di kebun belakang rumahnya, dalam kondisi mengenaskan. Matanya hilang, mulutnya menganga lebar seperti berteriak, dan perutnya robek seolah ada sesuatu yang meledak dari dalam. Arjuna mendatangi rumah Pak Widodo bersama Kiai Muchtar. Mereka berdiri di ambang pintu dapur, menatap tubuh yang sudah ditutupi kain putih. Istri Pak Widodo hanya bisa menangis tanpa suara, sementara anaknya bersembunyi di belakang dinding. Ketakutan. Ini bukan kematian biasa, kata Kiai Muchtar pelan. Ada sesuatu yang semakin kuat. Saya takut. Ini akibat dari tindakanmu yang kemarin. Arjuna menunduk. Saya hanya ingin menghentikan kutukannya. Tapi kutukan seperti ini tidak bisa dihentikan dengan api saja. Kau sudah membuka jalannya. Sekarang dia punya alasan untuk lebih dari sekadar menghantui. Malam itu, Arjuna kembali bermimpi. Kali ini tidak seperti mimpi sebelumnya. Ia duduk di sebuah ruangan gelap. Di hadapannya ada cermin besar. Tapi pantulan di cermin bukan dirinya. Sosok yang ia lihat adalah dirinya. Namun dengan mata merah menyala dan senyum yang menyerupai milik Nyi Rini. Sosok itu berbicara padanya. Suaranya mirip, tapi lebih berat, lebih dingin. Lihat apa yang telah kau lakukan, Arjuna. Kau pikir kau pahlawan? Kau pikir kau bisa menyelamatkan mereka? Tidak, kau sudah milikku sejak kau sentuh tanah itu. Seketika, cermin pecah dan Arjuna merasa tertarik ke dalam. Ia melihat bayangan-bayangan manusia yang menggeliat dalam. Tanah berlendir, memanggil-manggil namanya. Beberapa mencoba mencengkeram kakinya. Ia terbangun dengan teriakan keras dan mendapati jendela kamarnya terbuka lebar. Di ambang jendela, berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya tidak jelas, tapi Arjuna tahu siapa itu. Nyi Rini. Ia berlari keluar, tapi jalanan desa sudah gelap. Lampu-lampu padam tanpa sebab. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya keheningan yang membuat dada makin sesak. Dan di kejauhan, dari arah hutan tempat makam itu dikubur kembali, tampak api menyala. Bukan api biasa, tapi api berwarna biru, membentuk lingkaran di tanah. Arjuna berdiri terpaku, jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Ia tahu malam itu akan datang. Malam di mana semuanya tidak bisa lagi dihindari. Malam di mana segala tindakan yang ia pikir benar justru menjadi pemicu kehancuran. Hari-hari Arjuna semakin gelap. Desanya yang dahulu aman dan tentram kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan dan kekacauan. Warga mulai melihat hal-hal aneh.
bayangan yang bergerak di tengah malam, suara jeritan yang datang dari rumah-rumah kosong, dan mimpi buruk yang tak pernah berhenti mengganggu mereka. Namun yang paling mengerikan adalah bagaimana setiap kali ia merasa dekat untuk menghentikan teror ini, ia justru semakin terperangkap dalam pusaran kekuatan yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Suatu malam, Arjuna kembali merasa seperti Undine yang mengawasinya. Sejak ia melemparkan api ke dalam makam Nyirini, sepertinya ia tidak bisa lagi melepaskan diri dari bayangannya. Ketika ia berusaha mencari jawaban, ia menemukan bahwa setiap langkah yang diambilnya justru semakin memperdalam jurang yang tengah ia masuki. Ketika ia bertemu dengan Mbah Joyo untuk mencari solusi terakhir, dukun tua itu memandangnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Arjuna, kau tidak tahu betapa dalamnya permainan ini. Nyirini bukan sekadar wanita yang dilanda dendam, ia adalah jiwa yang terperangkap. Dan kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kau pikir kutukan itu akan selesai hanya dengan memusnahkan fisiknya? Tidak, ini lebih dari itu, kata Mbah Joyo. Suaranya bergetar. Arjuna menatapnya bingung, tak memahami maksudnya. Namun Mbah Joyo melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, hampir berbisik. Nyai Rini tidak hanya mencintaimu Arjuna, ia membencimu. Dan itu jauh lebih berbahaya. Ketahuilah bahwa sebelum ia datang ke desa ini, ia sudah memutuskan bahwa ia tak akan pernah membiarkanmu bahagia, bahkan jika itu harus merobek seluruh hidupmu. Mbah Joyo kemudian menceritakan sebuah kisah lama, kisah yang mungkin tidak ingin diketahui Arjuna. Ternyata, sebelum Nyirini dikenal sebagai wanita yang memiliki kekuatan hitam, ia adalah seorang wanita biasa, penuh dengan harapan dan cinta. Namun, segala yang ia cintai dihancurkan oleh pengkhianatan yang datang dari Setiawan, pria yang ia cintai, yang menikah dengan wanita lain meski telah berjanji untuk bersama. Tapi, pengkhianatan itu bukan satu-satunya hal yang menghancurkan Nyi Rini. Ternyata, Arjuna, yang pada awalnya terlihat sebagai pelarian dari kesedihannya, juga memiliki bagian dalam drama kelam itu. Pada saat Nyirini mencoba menjalin kedekatan dengan Arjuna setelah Setiawan pergi, Arjuna justru lebih memilih melanjutkan hidupnya tanpa melihat Nyirini. Meski keduanya pernah saling berbagi momen intim. Arjuna merasa jantungnya berhenti sejenak mendengar cerita itu. Ia menyadari selama ini ia hanya berpikir bahwa Nyirini adalah bagian dari masa lalu Setiawan yang membawa kutukan. Tapi ternyata Nyirini juga telah menaruh harapan padanya. Harapan yang sekarang berubah menjadi dendam yang membara. Jadi, kau bilang, selama ini aku juga bagian dari rencana Nyirini? Tanya Arjuna dengan suara tercekat. Mbah Joyo mengangguk. Dia mengendalikan setiap langkahmu Arjuna. Ia telah merasuki tubuh-tubuh orang terdekatmu. Ia bermain dengan rasa percaya, dengan cinta, dengan rasa sakit. Keluargamu, teman-temanmu, semuanya adalah alat yang digunakan untuk memenjarakanmu dalam ilmunya. Dan kau tak akan pernah bisa keluar, kecuali kau berhasil menghancurkan lebih dari sekadar tubuhnya. Arjuna merasa dunia seakan runtuh. Setiap langkah yang ia ambil ternyata telah berada dalam kendali Nyirini. Bahkan rasa cintanya terhadap Nyirini, yang ia kira tulus, hanyalah bagian dari rencana besar yang lebih jahat. Selama ini, ia hanya terjebak dalam ilusi. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada itu semua. Arjuna tiba-tiba teringat akan sebuah kejadian yang sudah lama ia lupakan. Beberapa malam lalu, saat ia duduk di teras rumah, ibunya mendekat, menatapnya dengan mata yang kosong dan berkata, "Kau harus berhati-hati Arjuna, jangan biarkan dia mengendalikanmu." Pada saat itu, Arjuna menganggapnya sebagai khayalan seorang ibu yang terlalu memikirkan anaknya. Tapi sekarang, kalimat itu terasa seperti peringatan terakhir. Ibunya, yang selalu tampak lemah, ternyata juga telah merasakan sesuatu yang tak bisa ia lihat. Malam itu, Arjuna berlari pulang ke rumahnya. Meski ia tahu semakin dekat ia menuju rumah, semakin dekat pula ia dengan takdir yang sudah menunggunya. Begitu ia memasuki rumah, ia merasa sesuatu yang aneh. Ada hawa dingin yang menusuk tulang, dan suara bisikan samar terdengar dari belakang. Ketika ia berbalik, ia melihat ibunya berdiri di ambang pintu dengan mata yang kini penuh kebencian.
Tidak ada yang bisa melawan Nyirini, Arjuna, kata ibunya dengan suara yang bukan suara ibunya. Aku sudah memilih untuk menjadi bagian dari permainan ini. Arjuna terpaku, merasa seolah dirinya terperangkap dalam jaring-jaring yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ibunya, yang selama ini ia anggap sebagai pelindung, ternyata juga menjadi bagian dari kekuatan yang mengendalikan hidupnya. Malam itu, langit gelap seakan menutup seluruh desa dalam kesunyian yang menakutkan. Arjuna berlari menuju tempat yang telah ia tuju sejak pertama kali mendengar tentang batu hitam yang terkubur di bawah tanah. Sebuah sumber kutukan yang harus dihancurkan untuk mengakhiri semua teror ini. Setelah berhari-hari mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Mbah Joyo dan mencari tahu lebih dalam, akhirnya ia sampai di lokasi yang penuh dengan aroma tanah basah. Di sini, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Batu hitam itu tersembunyi di tengah hutan, di tempat yang tak pernah dipijak oleh kaki manusia, di tempat yang penuh dengan aura gelap. Tanah di sekitar lokasi itu terkesan rapuh, seperti seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih tua dari masa manusia. Arjuna merasakan perutnya berkerut. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin menekan dadanya, seakan tanah di bawah kakinya berusaha menariknya kembali ke dalam. Ketika akhirnya ia menemukan batu hitam itu, Arjuna merasa kegelapan di sekitarnya semakin kuat. Batu itu tidak besar, hanya seukuran telapak tangan orang dewasa, tapi aura yang terpancar darinya terasa berat, seperti menekan jiwa seseorang. Batu itu terkubur dalam lapisan tanah yang keras, dan ketika Arjuna mencoba menggali, ia bisa merasakan ada sesuatu yang menahan tangannya. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencoba menariknya mundur. Namun, Arjuna tidak berhenti. Dengan napas yang semakin berat dan darah yang berdesir di telinga, ia menggali dengan tangan kosong. Ketika ia akhirnya mengangkat batu itu, udara sekitar berubah. Angin berhenti berhembus, dan dunia seakan membeku. Wajah Arjuna terasa panas, seakan ada kekuatan yang mulai membakar dari dalam dirinya. Tapi sebelum ia sempat merayakan keberhasilannya, suara itu terdengar, suara yang sudah lama ia tak dengar. Nyirini, bisik Arjuna, hampir tak percaya. Di depan matanya, tubuh Nyirini muncul dari kegelapan dengan mata yang merah menyala. Wajahnya penuh kebencian, bibirnya menyeringai seperti menggambarkan kebahagiaan yang aneh. Sambil berjalan mendekat, langkahnya bergema seperti langkah orang yang datang dari dunia lain, bukan dunia yang ia kenal. Arjuna merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap detik yang berlalu, kekuatan Nyirini terasa semakin besar. Seperti ada sesuatu yang menghisap tenaga hidupnya, memaksanya untuk tetap terjaga di tengah ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Namun, ia tak bisa mundur. Batu itu ada di tangannya, dan ia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan segala yang terjadi. Nyirini, ini sudah berakhir. Arjuna berteriak, meskipun suaranya serak dan hampir hilang. Nyirini tertawa. Tawa itu bukan hanya tawa manusia. Tawa itu penuh dengan kebencian dan amarah yang sudah terkumpul selama bertahun-tahun. Ia mendekatkan wajahnya yang terdistorsi dengan wajah Arjuna, begitu dekat hingga napasnya terasa dingin di kulit Arjuna. "Berhentilah Arjuna," katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. "Kau tidak bisa menghentikannya. Aku sudah terikat dengan kekuatan ini. Bahkan jika batu itu hancur, aku akan tetap ada di sini. Aku adalah kutukan yang hidup." Namun, dengan satu gerakan, Arjuna melemparkan batu hitam itu ke tanah dengan sekuat tenaga. Batu itu hancur menjadi serpihan-serpihan kecil, dan tiba-tiba seolah dunia berhenti berputar. Suasana menjadi sunyi, hanya suara napas Arjuna yang terdengar, berat dan berirama. Tiba-tiba, Nyirini terhuyung ke belakang. Wajahnya berubah, dari wajah yang penuh kebencian, kini muncul ekspresi kesakitan yang mendalam. Tubuhnya seolah-olah terbalik, dan segala rasa sakit yang pernah ia rasakan kini mengalir kembali ke dirinya. Ia menjerit, bukan dengan suara manusia, tapi dengan teriakan yang mengguncang seluruh bumi. Suara itu memecah keheningan malam, membuat tanah bergetar. Arjuna terjatuh ke tanah, terbatuk-batuk karena udara yang berubah menjadi semakin berat, semakin padat penuh dengan suara yang mengerikan. Namun Nyirini tidak berhenti. Tubuhnya terpelintir, mengerang, dan bergetar hebat.
Setiap bagian dari tubuhnya seolah hancur dari dalam. Darah hitam mengalir dari kulitnya, dan matanya yang dulu merah menyala kini kosong. Ia tampak seperti sosok yang tidak lagi hidup, namun juga tidak benar-benar mati. Dalam keputusasaannya, ia berusaha menyerang Arjuna, tapi tubuhnya semakin lemah, semakin rapuh. "Aku tidak bisa lagi," kata Nyirini. Suaranya tersendat-sendat, seolah berbicara melalui bibir yang telah terbelah. Arjuna, dengan seluruh sisa tenaganya, berusaha berdiri. Ia merasa tubuhnya hampir runtuh, namun ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menginjakkan kakinya pada serpihan batu hitam yang hancur dan berkata, "Akhirnya semuanya berakhir." Tiba-tiba tanah di bawah mereka mulai bergetar lebih keras, dan sesosok bayangan besar muncul dari dalam tanah, mengelilingi tubuh Nyirini yang semakin hancur. Arjuna merasa seolah-olah sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang bisa ia lawan. Di bawah langit yang gelap, Arjuna berdiri di tengah kegelapan yang tak menyisakan apapun selain deru angin yang berhembus perlahan. Di depannya, Nyirini terjatuh. Tubuhnya terguncang seperti boneka yang kehilangan pengendali. Kekuatan yang selama ini dikuasainya, yang telah membuatnya menjadi makhluk menakutkan di desa Rukem, kini berbalik padanya. Setiap bagian dari tubuhnya tampak mengkerut dan hancur, seolah-olah seluruh jiwanya dipaksa untuk kembali ke dalam tanah yang pernah ia sebut sebagai tempat kekuasaannya. Arjuna menatapnya dengan tatapan kosong, seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi buruk yang tak bisa ia ingat lagi. Tanpa berkata-kata, ia hanya berdiri di sana, membiarkan semua teror yang telah berlangsung selama ini berakhir dengan cara yang mengerikan. Nyirini, yang dulu penuh dengan pesona dan kekuatan, kini jatuh terpelanting ke tanah, tubuhnya terbelah di sana-sini. Darah hitam mengalir dari setiap luka yang muncul. Semuanya tampak begitu cepat, begitu sunyi, dan begitu mengerikan. Arjuna merasa tubuhnya lemas, setiap ototnya menuntut untuk menyerah, tapi ia tahu ia tak bisa berhenti sekarang. Nyirini berteriak, bukan dengan suara manusia, tetapi dengan jeritan yang terdengar seperti suara dunia yang sedang hancur. Jeritannya bergema di sepanjang hutan, membuat udara terasa semakin berat. "Aku tidak akan mati." Suara Rini terputus-putus, terdengar seperti bisikan yang terhimpit dalam tubuh yang mulai hancur. "Kau tidak bisa menghentikan semua ini." Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Tubuh Nyirini semakin terbelah, dagingnya meleleh, cairan hitam yang keluar dari tubuhnya membentuk genangan di sekitar tubuhnya yang semakin rusak. Dalam sekejap, tubuhnya mulai menghilang ke dalam tanah yang gelap, seolah-olah tanah itu menelan seluruhnya. Di tengah kehancuran itu, Arjuna merasa ada sesuatu yang aneh. Tanah yang ada di bawahnya bergetar dengan cara yang berbeda, bukan karena Nyirini, melainkan karena sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Tanah di sekitarnya mulai bergerak perlahan tapi pasti. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari dalam tanah, berwarna hitam pekat dan penuh dengan bercak darah. Arjuna mundur beberapa langkah, merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukanlah akhir dari Nyirini, tetapi justru awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Di belakangnya, suara gemuruh terdengar semakin keras. Tanah di bawah kakinya tampak bergetar hebat. Arjuna, yang hampir kehabisan tenaga, berusaha berlari, namun tanah di sekitarnya seperti menghisap setiap langkahnya. Suara aneh berdesir di telinga Arjuna, seperti bisikan dari kedalaman yang lebih gelap, lebih jahat. Arjuna lari. Suara itu terdengar, namun bukan dari Nyirini. Itu suara yang berasal dari dalam tanah, dari sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat, yang telah lama terkubur di sana. Tanpa bisa menahan diri, Arjuna berlari, meskipun tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Namun, setiap langkah yang ia ambil membawa tanah semakin dekat padanya. Ia merasa tanah itu seperti menghisap, menariknya ke dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Ketika ia menoleh, wajah Nyirini masih tampak mengerikan, tubuhnya sudah hampir sepenuhnya hilang dalam tanah.
Hanya tersisa bekas luka dan darah hitam yang tertinggal. Namun, ada yang lebih menakutkan. Tanah itu bukan hanya menghisap tubuh Rini, tetapi juga segala sesuatu yang pernah ia sentuh, yang pernah ia kendalikan. Arjuna mulai merasakan sesuatu yang lebih besar sedang bangkit. Sesuatu yang jauh lebih jahat dari apa yang bisa ia bayangkan. Dengan napas yang tersengal, Arjuna berlari lebih cepat, berusaha menghindari tanah yang terus menariknya ke dalam. Naus tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia tahu, kali ini tidak ada jalan keluar. Apakah ini akhirnya? Arjuna berbisik dalam hati. Apakah semua yang telah terjadi selama ini hanya akan berakhir dalam kegelapan ini? Saat itulah tanah itu mulai memuntahkan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang sudah lama terkubur dan kini bangkit, mengincar Arjuna. Dengan langkah yang tak bisa dihentikan, Arjuna tahu bahwa meskipun Nyi Rini telah jatuh, sesuatu yang lebih buruk masih menunggunya. Dan di saat itulah, Arjuna menyadari satu hal yang mengerikan. Kejahatan tidak pernah benar-benar mati. Itu hanya menunggu untuk bangkit lagi.